warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rista pada mata pelajaran Sosiologi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi integrasi sosial. Setelah kalian memahami mengenai berbagai materi terkait konflik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai upaya pemecahan permasalahan konflik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami konsep integrasi sosial. Yang kedua, peserta didik dapat memahami faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami syarat terjadinya integrasi sosial. Kalian masih ingat kan apa sih itu konflik dan kekerasan? Menurut kalian, upaya apa yang dapat memecahkan suatu masalah terkait konflik dan kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat itu? Jawabannya ialah integrasi sosial. Jadi, dengan terciptanya integrasi sosial di dalam masyarakat dapat meminimalisir suatu konflik. Kata sosial itu merujuk bahwa proses integrasi bukan hanya ditujukan kepada individu saja, namun pada kelompok maupun masyarakat secara luas. Kemudian, integrasi sosial itu apa sih? Integrasi merupakan penyatuan atau penyesuaian. Secara umum, integrasi sosial merupakan suatu proses penyatuan antar unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut di antara lain perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, sistem nilai, dan norma. Sehingga apabila unsur-unsur tersebut tercipta menjadi suatu kesatuan yang utuh, maka proses integrasi dapat diciptakan dan masyarakat dapat terintegrasi dengan baik. Kemudian, untuk mewujudkan integrasi sosial yang baik juga diperlukan faktor, syarat, dan aktor yang mendukung terciptanya suatu integrasi sosial. Untuk itu, mari kita belajar mengenai apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat terwujudnya integrasi sosial. Faktor pendorong terwujudnya integrasi sosial diantaranya 1. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Toleransi yang terjadi secara tak langsung dapat mendorong komunikasi efektif antar kebudayaan yang berbeda, sehingga integrasi dapat terwujud di antara keduanya. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat yang terdiri dari kelompok berdasarkan tingkat atas, bawah, atau tengah memiliki kesempatan yang seimbang dalam hal perekonomian dan tidak ada yang dibedakan. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Tiap anggota masyarakat menjadi pendukung antar kebudayaan satu sama yang lain, sehingga integrasi mudah diwujudkan. Yang keempat, sikap saling terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Penguasa yang ada di suatu masyarakat, baik itu pemerintah, polisi, kepala desa, maupun yang lainnya, dapat menjadi faktor mewujudkan integrasi tersebut dengan memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi tiap golongan. Yang kelima adalah persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Hal itu akan mendekatkan tiap anggota masyarakat, sehingga menghilangkan berbagai prasangka yang mungkin muncul di antara pendukung suatu kebudayaan. Yang keenam adalah perkawinan campuran, atau bisa disebut dengan amalgamasi. Melalui pernikahan ini dapat menciptakan integrasi melalui penyatuan dari kedua keluarga dan kebudayaan yang berbeda di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya, faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama,
adanya sikap individu atau kelompok yang masih sangat tradisional. Masyarakat yang masih bersikap tradisional akan menolak untuk segala hal yang baru yang berkenan dengan kehidupan sosialnya, sehingga hal ini menghambat terwujudnya integrasi sosial. Yang kedua, adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok. Tidak adanya sifat terbuka, toleransi, dan menghargai dengan kelompok yang mempunyai golongan yang berbeda, serta tidak mau berinteraksi dengan kelompok lain. Yang ketiga, adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Prasangka yang dimaksud dalam konteks ini ialah mereka golongan yang memiliki keyakinan bahwa kelompok lain itu tidak akan bisa berbaur dengannya karena perbedaan yang tercipta di antara keduanya. Yang keempat, adanya sifat primordial, yakni merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya. Artinya, sikap yang sangat berpegang teguh terhadap hal yang dibawa sejak lahir dapat menyulitkan untuk berinteraksi karena menganggap budayanya lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, selanjutnya ada syarat terbentuknya integrasi sosial menurut pendapat William dan Mayer yang mengatakan ada 3 poin yang menjadikan syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat dapat saling mengisi baik pada kebutuhan fisik maupun sosial, sehingga setiap masyarakat dapat saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sebagaimana makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain dalam berkehidupan, baik itu bantuan fisik maupun sosial, sehingga tercipta suatu integrasi sosial di antara keduanya. Kemudian yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan nilai dan norma. Nilai dan norma itu diciptakan dan disepakati oleh bersama. Contoh, bangsa Indonesia sepakat bahwa nilai dan norma yang menjadi penyatu bagi negara Indonesia itu seperti Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai penyatuan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, norma dan nilai yang berlaku cukup lama tidak mudah berubah. Artinya, nilai dan norma ini menjadi hal yang bersifat paten atau mutlak. Jadi, nilai dan norma yang sudah diciptakan dan disepakati bersama itu kemudian dijalankan oleh anggota masyarakat itu sendiri yang memiliki sifat harus tetap sehingga dapat diyakini oleh setiap masyarakat. Nah, oke anak-anak semua, kita cukupkan untuk materi kali ini ya. Semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.